rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau
dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya, ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia, Kau Imam besar agung selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang telah memerintah, berkuasa selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia, Kau Imam besar agung selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang telah memerintah, berkuasa selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Mulia, agung dan perkasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, juru selamat dunia yang telah datang dan akan datang. Kau layak terima segala pujian, hormat, kuasa, dan keselamatanku, kebenaran yang berbeda. Kau layak terima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanyalah padamu. Keselamatanku, kebenaran yang
kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang telah memerintah, berkuasa selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Mulia, agung dan perkasa. Kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Layakan kami Bapa. Terima segala pujian, berkuasa hanyalah padamu keselamatanku, kebenaran. Kau layak terima Bapa, layakkan kami keselamatanku, kebenaran yang membebaskan. Sebab Dia Kau saja yang layak terima semuanya, Tuhan. Sehingga hidup kami, Kau layak terima pujian. Bawa kami seirama dengan hatimu Tuhan. Worship God, worship God, worship God yang layak terima sembah dan pujian. Sebab bagimu selama-lamanya. Praise the name of the Lord.
Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah gagal buat setiap hidup umat-Mu Tuhan. Sekali lagi malam hari ini kami mau bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang menuntun Abraham, Kau Allah yang menuntun Ishak, Kau Allah yang menuntun Israel Tuhan. Mari hari-hari ini Tuhan terus bawa dan tuntun setiap hidup kami untuk jalan seirama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagai sebutir pasir di tepian pantai, namun Kau angkatku jadi mutiaramu, sebuah intan di cakrawala. Namun Kau mengenal diriku seutuhnya, berjalan bersamamu. Kau bawaku dekat hatimu, matamu memandangku. Kau pilihku jadi kasih-Mu. Bagai sebutir pasir di tepian pantai, namun Kau angkatku jadi mutiaramu, sebuah indah di cakrawala. Namun Kau mengenal diriku seutuhnya, berjalan bersamamu. Kau bawaku dekat hatimu, matamu memandangku. Kau pilihku jadi kasih-Mu. Dengan cinta dekat bersamanya, terjagalah jiwaku haus menantimu. Berjalan bersamamu, Kau bawaku dekat hatimu, matamu memandangku. Kau pilihku jadi kasih-Mu. Berjalan bersamamu,
berjalan bersamamu, Kau bawaku dekat hatimu. Matamu memandangku, Kau pilihku jadi kasih. Katakan berjalan bersamamu Bapa. Ya Tuhan, biar ini yang menjadi doa dan kerinduan setiap kami Tuhan, untuk selalu berjalan seirama dengan hati-Mu Tuhan. Matamu memandangku, Kau pilihku jadi kasih-Mu. Jadi kasih-Mu. Katakan sekali lagi. Jadi kasih-Mu. Haus menantimu. Tuhan, malam hari ini kami mau kembali siapkan hati kami Tuhan untuk menerima, mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, untuk dapat menerima firman-Mu dengan kuat sehingga berakar kuat di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mawas diri ya. Waspada dengan keadaan hidup kita, kerohanian kita. Disebabkan karena apa? Hidup kita saat ini sudah merupakan suatu kebiasaan dengan kita harus memakai masker, kemana-mana kita pakai masker, kemana-mana harus di-scan dan sebagainya. Dan kita banyak mendengar berita-berita, itu sudah merupakan suatu habitat yang kita alami setiap hari. Ya. Nah, ini akan mengakibatkan kita itu jadi merupakan suatu hal yang kebiasaan. Hati-hati saudara. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Jikalau kita sudah mulai sesuatu hal yang rutinitas kita lakukan segala sesuatu, itu akan mengakibatkan kita itu tanpa sadar bisa mengalami sesuatu hal dalam hidup kita. Hari ini saya membahas tentang katarak rohani ya saudara. Apa itu katarak? Buat orang tua itu merupakan suatu hal yang sering kali kita dengar, banyak mata-mata yang tidak bisa melihat dengan jelas disebabkan karena katarak. Nah, saat ini dengan keadaan situasi dan semua yang ada di sekitar kita, seringkali tanpa kita sadar ternyata kita kena penyakit mata yang dinamakan katarak. Yaitu pandangan yang sudah tidak fokus, pandangan yang tidak bisa tajam lagi. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan saat-saat ini kita mawas diri, kita mulai koreksi apakah pandangan kita masih setajam mata Raja Wali dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sampai kita bisa melihat jauh maupun melihat keadaan situasi sekarang, ataukah sudah mulai buram? Ataukah kita sudah mulai tidak fokus lagi? Saudara, mengapa saya membahas tentang katarak rohani? Ya, karena saya secara jasmani saat ini mengalami apa yang dinamakan mata yang buram. Mata yang sudah tidak tajam, mata yang tidak fokus lagi. Saya mau cerita sebelum saya membahas akan katarak rohani ini. Kenapa saya bisa mendapatkan pelajaran ini? Karena saya mengalami secara jasmani, saudara. Beberapa bulan yang lalu saya itu merasakan ada sesuatu yang mulai saya rasakan dengan mata saya.
saya mulai merasakan saya ini kok sekarang kalau melihat sesuatu yang jauh itu enggak tajam. Tidak seperti yang biasanya saya alami. Nah, tapi saya itu menganggap itu hal yang biasa. Jadi enggak tak anggap. Berjalan dengan jalannya waktu, lama-lama saya merasakan kok saya ini kalau baca sudah buram, enggak kelihatan. Nah, apalagi kalau baca Alkitab yang buku, itu sudah tidak bisa saya. Enggak kelihatan sama sekali. Semuanya itu kata-katanya nempel satu dengan yang lain. Pakai kacamata saya, ya. Pakai kacamata plus ini saudara. Mulai kelihatan. Lama-lama enggak kelihatan lagi. Jadi akhirnya saya kalau baca pakai iPad sekarang. Itu yang namanya huruf saya gedein sekali. Ya, supaya tidak membuat mata saya sakit. Dan itu terjadi, tapi enggak lama. Belum sampai sebulan. Kenyataannya buram lagi. Saya pikir, kenapa ya mata saya ini kok seperti ini? Tapi saya tidak berpikir bahwa saya itu kena katarak. Tidak berpikir ke situ. Jauhlah saya memikirkan itu. Walaupun saya sering kali mendengar katarak adalah penyakit orang tua. Ya, kalau sudah menua itu bisa kena katarak. Tapi itu tidak masuk dalam pikiran saya, saudara. Nah, dengan berjalannya waktu, mulai kepikir sayanya. Mata saya kenapa ya kok seperti ini? Nah, tapi belum kepikir untuk ke dokter. Dan saya juga tidak mau untuk ke optik. Karena saya pikir ke optik itu kan untuk beli kacamata. Saya nggak perlu kacamata pikir saya. Tapi saya merasakan terganggu dengan pandangan mata saya yang jauh dan yang dekat. Sampai suatu saat ada seorang anggota persekutuan juga yang cerita dengan saya bahwa dia itu mengalami gagal di dalam operasi mata. Lalu akhirnya dia ke Jakarta ketemu dengan seorang dokter yang betul-betul punya reputasi yang baik dan dokter pintar lah dapat dikatakan. Dan dia merasa dioperasi di situ dan berhasil. Dan dia ngomong sama saya, Cik, sekarang mata saya jadi terang. Saya menjadi, pandangan saya jauh menjadi terang. Itu menggelitik hati saya. Oh, jadi kalau gitu saya mesti ke dokter ya. Supaya pandangan saya, mata saya itu terang. Kalau sekarang pandangan mata saya tidak terang. Jadi akhirnya saya tanya alamat dokternya, nama dokternya dan sebagainya. Setelah saya mendapatkan semuanya itu, saya mulai daftar. Sekarang zamannya daftar pakai online. Daftar, lalu dikasihlah waktu dan jam yang sudah ditentukan. Pergilah saya ke Jakarta. Nah, pada saat ke Jakarta saya diperiksa. Semuanya diperiksa, mata saya dan sebagainya. Lalu dokter itu mengatakan begini, Bu, ibu itu matanya kena katarak. Ada kataraknya. Dan kataraknya itu udah tebel banget, Bu. Makanya yang ibu rasakan sekarang matanya pandangannya mulai berkurang ya? Iya. Saya bilang. Kalau baca sudah berkurang ya? Iya. Ibu udah pakai kacamata plus? Iya. Masih kurang jelas kan? Iya. Saya belum ngomong apa-apa. Ya. Tapi begitu diperiksa oleh seorang ahli, langsung dokter itu mengatakan, ibu kena katarak. Nah, makanya pandangan ibu menjadi buram. Terus saya bilang, jadi solusinya gimana dok? Yang mengatakan, ini sudah tidak bisa diobatin Bu. Katarak itu tidak bisa diobatin. Satu-satunya diambil. Karena itu tuh merupakan suatu selaput yang nutupin lensa ibu dan menutupi akan pupil ibu. Yang mengakibatkan ibu nggak bisa lihat jelas. Oh, jadi dioperasi Bu? Iya, istilahnya dioperasi. Dua-duanya Bu? Iya, dua-duanya itu kena Bu. Saya tanya.
berapa lama dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, bisa Bu, besok aja mulai operasi. Pikir saya kok cepat sekali ya. Tapi ya sudahlah supaya lebih cepat. Lalu dia tanya, Ibu maunya bagaimana? Mau dioperasi yang mengakibatkan Ibu lihat pandangannya hanya ke jauh, tapi kalau dekat mesti pakai kacamata. Atau mau dekat sama jauh, dua-duanya enggak pakai kacamata. Ibu mau milih mana? Ya saya bilang ya milih yang sempurna kan. Saya bilang ya saya mintanya yang bisa lihat jauh, bisa lihat dekat. Saya bisa baca tanpa kacamata, saya bisa lihat jauh tanpa kacamata. Oke katanya. Ya besok mulai dioperasi, siapkan semuanya. Singkat cerita saya dioperasi saudara. Ya. Nah, setelah dioperasi sebelah kanan, sebelah kirinya belum, sebelah kanan dulu. Begitu dioperasi, saya berpikir wah nanti mata saya diplester lah ini itu. Enggak Bu, percaya saja ini sekarang sudah canggih, tidak pakai yang seperti itu. Selesai dioperasi, memang mata saya masih rada buram. Dia mengatakan, enggak apa-apa Bu, coba lihat nanti 1 jam, 2 jam, paling lama 3 jam. Ibu pandangannya sudah mulai bagus kembali. Betul saudara, dalam jangka waktu 3 jam, pandangan saya sudah mulai berubah ya, sudah mulai pulih kembali. Bahkan saya katakan lebih terang daripada dulu. Saya lebih jelas melihat orang, bisa lebih jauh melihat. Dan saat saya mulai baca Alkitab, wow, kecil-kecil bisa kelihatan. Saya bisa baca. Saya bilang, Tuhan, pelajaran apa yang Engkau berikan buat saya saat ini? Lalu Tuhan katakan, nak, banyak sekali anak Tuhan yang saat ini seperti yang kamu alami saat ini. Tanpa menyadari, pelan-pelan diserongkan. Sampai tidak punya ketajaman bersama dengan Tuhan. Sampai tidak bisa melihat apa yang saat ini Tuhan kerjakan hari-hari di depan kita. Dan hari-hari yang akan datang yang Tuhan rencanakan. Itu banyak anak-anakku yang menjadi kabur karena katarak rohani. Nah, dengan pelajaran yang saya hadapi ini, lalu saya mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, pelajaran apa yang aku dapatkan? Aku mau siarkan kepada jemaat. Supaya jemaat mengerti betapa pentingnya waspada. Betapa pentingnya ngoreksi diri apabila saudara dan saya sudah mulai kabur pandangannya terhadap kuasa Tuhan. Kalau kita sudah mulai merasakan remang-remang, merasakan tidak jelas dalam hal mencari kehendak Tuhan, dalam hal kita mengerti hatinya Tuhan, itu karena mata kita sudah kena katarak rohani. Oleh karena itu, ayo kita belajar waspadalah ya. Supaya kita tahu caranya bagaimana. Harus pergi ke dokter di atas segala dokter. Seperti saya, gak bisa menghilangkan katarak itu sendiri. Harus pergi kepada seorang ahli yang bisa melepaskan katarak itu. Katarak rohani, kita harus pergi kepada ahlinya. Siapa dia? Pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dialah raja di atas segala raja. Dia dokter di atas segala dokter. Datang kepadanya dan katakan, Tuhan, pandanganku sekarang ini sudah mulai enggak kelihatan. Sudah kabur tentang Engkau. Menjadi bingung aku dengan melihat keadaan di sekitarku. Singkapkan Tuhan. Ambil katarak ini. Sehingga aku mempunyai ketajaman yang lebih baik melihat jauh ke depan apa yang Engkau rencanakan atas dunia ini, atas hidup kita, atas lawatan maupun atas pribadi kita yang ada di hadapan kita. Saudara,
Oleh karena itu kita belajar pada hari ini tentang apa yang saat ini kita hadapi. Ya. Saudara dan saya itu adalah raja walinya Tuhan. Burung raja wali itu mempunyai sesuatu karakterisme, ya, yaitu karakterisasi tentang matanya. Ada keistimewaan daripada raja wali, di mana raja wali itu bisa melihat jauh karena mempunyai dua lensa jauh dan lensa yang dekat. Apabila raja wali itu dia itu mempunyai sarang yang di tempat yang sangat tinggi, saudara, dikatakan raja wali itu kalau mempunyai satu sarang, dia nggak mau di bawah-bawah. Dia mengambil suatu batu karang yang sangat tinggi dan dia membuat sarang di situ, menaruh anak-anaknya dan keluarganya. Tapi yang terlalu tinggi, apakah dia bisa mencari mangsanya, memberi makan kepada anak dan keluarganya? Bisa, saudara. Karena apa? Karena dia itu mempunyai lensa yang bisa melihat jauh. Dengan jauhnya dia melihat akan lautan yang begitu amat luas. Dan saat dia melihat, dia mulai melihat dengan ketajaman matanya. Begitu dia melihat adanya goyang-goyang yang berbeda. Oh, dia tahu di situ ada ikan. Dia mulai melihat, dia memasang strategi. Begitu dia menukik, dia ambil itu ikan dan lari naik ke tempat sarangnya kembali. Karena apa? Dia mempunyai mata yang sangat tajam. Sehingga mata yang tajam dia bisa menyambar mangsanya di dalam ketepatan. Saudara, kalau saudara adalah Raja Wali Kristus, harusnya itu punya mata yang punya pandangan yang tajam. Sehingga kita itu dapat membidik dengan tepat, dengan sasaran. Kita bisa berjalan di dalam ketepatan. Kita bisa meraih segala janji Tuhan di dalam ketepatan. Kita bisa berjalan di dalam ketepatan karena apa? Mempunyai pandangan yang jauh, tajam dan jauh. Saudara dan saya itu raja wali seperti itu. Tetapi seringkali kita itu gak bisa seperti itu. Mengapa bisa seperti itu? Kita belajar dari seorang raja Yehuda, saudara. Raja Yehuda ini namanya Yoas. Itu raja yang sudah akhir-akhir daripada kerajaan Yehuda. Kita baca sama-sama di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan begini. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Saudara bayangan, anak baru umur 7 tahun sudah diangkat menjadi raja. Saudara bayangkan anak 7 tahun itu baru kelas 2 SD. Senengnya zaman sekarang game-gamean. Kalau iPad, waduh. Kalau game, waduh, luar biasa pinternya. Ya. Sehingga mengakibatkan terlalu banyak main game, matanya menjadi min, ya. Tidak tajam lagi. Ya. Tapi dikatakan, Yoas berbeda banget. Dia tidak tergantung daripada umur. Ya. Umur boleh kecil. Tapi jalan pikirannya, dia punya ketajaman yang luar biasa. Kita baca selanjutnya dikatakan, Yoas itu berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi Raja Yehuda. Dan ia memerintah di Yerusalem itu 40 tahun lamanya. Ibunya bernama Sibia dari kota Berseba. Perhatikan, selama Iman Yoyada masih hidup, Yoas melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Fokus. Dia fokus, punya pandangan yang luar biasa, ketajamannya luar biasa, cinta Tuhan. Ini Yoas. Ayat yang keempat dikatakan,
Setelah memerintah beberapa waktu lamanya, Yoas memutuskan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dia punya pandangan yang dekat, ya. Dia punya pandangan yang jauh, ya. Tapi dia punya pandangan yang dekat. Dia mulai melihat dan dia mulai mengoreksi dirinya, waspada terhadap hidupnya. Dia masih ada dalam kewaspadaan karena dia masih dalam ketajaman. Lalu dia merasakan, aku diberkati Tuhan luar biasa banget. Aku baru umur segini, aku sudah jadi raja. Aku kecil tapi semuanya orang pada menghargai saya. Semua orang pada nyembah saya. Saya diagungkan, saya disanjung-sanjung. Waduh, luar biasa Tuhan. Dia gak jadi sombong. Terus apa yang dia lakukan? Dia mulai mengatakan, Tuhan, apa yang aku bisa berikan kepadamu? Ini orang yang punya ketajaman dari jarak dekat. Salah satu ciri daripada orang yang punya ketajamannya lebih saat dia mulai memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara merasakan aku ini kok mulai menyenangkan diriku sendiri ya. Aku mulai semuanya buat saya, fokusnya buat saya, semua buat saya. Aku sudah tidak memikirkan akan apa yang dapat aku lakukan sampai membuat Tuhan tersenyum. Hati-hati, saat engkau sudah merasakan ini, hati-hati, waspada. Siapa tahu ada katarak yang tipis sudah mulai menutupi pandangan saudara dan saya. Ya, hati-hati. Nah, coba lihat. Yoas ini pandangannya di sekitarnya sangat menunjang. Dia katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Lalu dia katakan, ia memutuskan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Karena pada waktu itu rumah Tuhan hancur, saudara. Teruskan, ya, ayat yang ke-6. Karena itu ia memanggil Iman Yoyada, pemimpin mereka, pemimpin orang Lewi dan sebagainya. Lalu berkata, bukankah Musa hamba Tuhan telah menyuruh rakyat membayar pajak untuk membiayai kemah Tuhan? Sekarang mengapa orang-orang Lewi itu tidak Bapak desak untuk mengumpulkan pajak dari rakyat Yehuda dan Yerusalem? Ayat 13. Maka mulailah tukang-tukang itu memperbaiki rumah Tuhan. Mereka semua bekerja begitu sehingga akhirnya rumah itu menjadi kuat dan bagus seperti semula. Luar biasa ya. Saat Yoyada ini mulai santai-santai di dalam mengerjakan, langsung ditegur sama Yoas. Bapak jangan begitu, rumah Tuhan harus dibangun menjadi bagus. Cintanya membara. Karena dia fokus dengan Tuhan. Bagaimana caranya dia menyenangkan hati Tuhan. Dan dia punya ketajaman dalam jarak yang dekat. Dengan berjalannya waktu semua berjalan dengan baik, ya. Lalu dikatakan ayat 17. Setelah Yoyada meninggal, dikatakan ya, sesudah pengcoveran yang didapatkan Yoas dengan Yoyada, yaitu mentornya, ya, meninggal. Yoas dibujuk dan dipengaruhi oleh pemimpin Yehuda. Nah ini katarak nih saudara. Ya. Bujukan, ya, dipengaruhi, itu bujukan seperti itu, katarak itu. Tanpa terasa Yoas itu selapis dibujuk, selapis dipengaruhi, diberikan sesuatu pandangan-pandangan. Lama-lama Yoas mengatakan, iya ya, biasanya aku cuma dikasih gambaran, dikasih arahan sama Yoyada. Sekarang banyak sekali yang ngasih nasihat sama saya. Tak pikir-pikir nasihatnya jauh lebih bagus daripada Yoyada. Yoyada sudah mati. Apa salahnya aku juga mendengar akan nasihat-nasihat yang lain. Hati-hati, itu katarak. Bukankah kita seringkali juga
mendengar banyak hal. Tawaran-tawaran yang ditawarkan, apalagi sekarang saudara. Saudara butuh uang, ini ada profit yang seperti ini. Saudara butuh usaha, ini ada usaha yang cepat bisa menghasilkan uang. Banyak tawaran, ini pengaruh. Ya, pengaruh. Apakah di dalam mengambil keputusan kita masih punya ketajaman seperti mata Raja Wali atau tidak? Apakah mata kita sudah mulai ada kataraknya sehingga mengakibatkan buram, dan buram? Yoas mulai buram karena dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin muda. Dan dikatakan dibujuk, namanya dibujuk itu adalah sesuatu hal yang diiming-imingin sampai mau enggak mau ngikut. Itu namanya dibujuk. Berapa banyak saat ini bujukan-bujukan yang ditawarkan dengan melalui banyak hal. Selain itu saudara, katarak-katarak apa lagi? Bukan sekedar itu saja, bukan bujukan-bujukan yang seperti itu. Banyak sekali saat-saat ini yang mempengaruhi hidup saudara dan saya. Apa kira-kiranya? Saudara, dengan kita mendengar berita yang kita dapat, hari ini beritanya begini, hari ini beritanya begini, keadaan negara seperti ini. Nanti bakalnya apakah kita masih dapat mempertahankan keadaan ekonomi di Indonesia. Apakah ini itu dan sebagainya. Nanti bakalnya ada varian yang lain. Saudara, itu juga katarak yang mempengaruhi kita tidak fokus dengan Tuhan. Itu yang mempengaruhi katarak-katarak itu membuat pandangan kita terhadap Tuhan, percaya kita terhadap Tuhan mulai lamur saudara, mulai ditutup. Yoas mengalami hal yang sama. Akhirnya dia sudah kabur seperti mata saya yang sudah kabur. Saudara lihat ayat selanjutnya. Sehingga Yoas tidak lagi mengindahkan ajaran Yoyada, mulai meninggalkan. Ayat 22. Di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, lalu dia diperingatkan oleh Sakaria. Sakaria itu siapa? Sakaria itu anaknya Yoyada. Dia diperingatkan, raja kamu jangan seperti itu. Ingat loh, apa yang ayah saya pernah pesankan kepada kamu. Fokus lagi, katarak kamu harus dibuka. Tapi apa yang terjadi? Ayat 22. Rakyat berkomplot menentang Sakaria. Rakyat mulai berkomplotan dengan untuk menentang Sakaria. Dan Raja Yoas ikut dalam komplotan itu dan tidak ingat akan jasa-jasa dan kesetiaan Yoyada ayah Sakaria. Atas perintah raja, Sakaria dilempari batu sampai mati di pelataran rumah Tuhan. Pada saat akan meninggal, Sakaria berseru, semoga Tuhan melihat perbuatanmu ini dan membalasnya. Saudara. Yang fokus bisa menjadi tidak fokus. Yang tajam menjadi tidak tajam. Karena apa? Dipengaruhi, dibujuk keadaan di sekitar kita. Waspada, hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar seperti yang saya alami. Dengan buramnya mata saya nggak sadar. Tetapi saat ada yang bersaksi tentang ada seorang dokter yang pintar yang membuat mata dari teman saya itu yang buram menjadi tidak buram. Yang gagal operasi dibenarkan. Itu menjadikan mata saya melek. Oh kalau begitu apa salahnya saya datang ke dokter itu. Dengan kita ke dokter itu akhirnya jalan keluar ada. Jalan satu-satunya hanya datang kepada Yesus. Mari saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Mengatakan Tuhan berikan aku pandangan yang dekat maupun
pandangan yang jauh. Kita akan baca sama-sama di dalam peristiwa yang dialami oleh Elisa. Saudara semua sudah tahu ya Elisa. Elisa itu punya pandangan yang jauh dan punya pandangan yang dekat. Dia punya ketajaman yang luar biasa seperti mata Raja Wali. Nah, tapi bukan dia saja. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami seperti Elisa. Kita akan baca dari seorang wanita Sunem. Dari 2 Raja-Raja 4 mulai ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan gini. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia untuk makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah seorang abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia bolehlah masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ada seorang wanita dikatakan, wanita ini mulai melihat. Nah, kalau sampai tindakan pertama adalah mengundang dia masuk rumah dan makan bersama. Yang pertama kali kita harus mengundang Yesus. Yuk makan barengan saya. Makan semeja. Apa artinya makan semeja? Jangan lupa setiap kali kita perjamuan kudus. Makan sehidangan dengan Yesus. Saat ini yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita mengundang Yesus untuk makan bersama-sama saat saudara dan saya makan perjamuan kudus setiap hari. Begitu saudara ambil roti dan anggur, saudara katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Yuk kita makan sama-sama sehidangan dengan Engkau. Ini tubuh dan darahmu. Mengingat akan segala pengorbananmu atas hidupku. Itu saudara. Makan, mengundang Yesus, makan sehidangan dengan dia. Itu yang membuat kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Wanita ini mempunyai kerinduan untuk dekat dengan Elisa. Dia tidak mengharapkan dia bakal dapat anak, nggak mengharapkan itu. Tetapi dia merasakan ini abdi Allah yang bisa mempunyai ketajaman yang luar biasa. Aku juga pengen dapat transferan seperti itu. Aku nggak bisa tajam, tapi aku punya kerinduan supaya ketajamannya transfer atas hidupku. Tajam untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan yang jauh maupun apa yang dekat yang menjadi kehendak Tuhan. Aku pengen. Persyaratannya apa? Yang pertama kali, makan sehidangan dengan orang tersebut. Dia manggil, mampir yuk makan sama-sama saya. Meja makan adalah tempat kita ngobrol, bukan tempat main HP masing-masing. Biasanya keluarga-keluarga ini kalau makan yuk makan. Di meja makan masing-masing bawa HP-nya sendiri-sendiri. Sendok makan satu sendok, lihat HP. Sendok yang kedua, lihat HP. Mereka ada di meja makan tapi tidak pernah ngobrol. Tidak ada fellowship yang baik. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah buat fellowship yang baik. Itulah yang akan membuat transfer. Transfer roh. Transfer segala sesuatu karunia. Itu saat kita berbicara satu dengan yang lain. Kalau kita mengundang Yesus, makan sehidangan.
maka akan terjadi transfer. Apa yang Tuhan inginkan, ketajaman demi ketajaman, kita akan dapatkan. Belajar, ajak Yesus makan sehidangan. Wanita ini pintar. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Dia lalu mengatakan, yuk kita buat kamar. Supaya apa? Supaya tinggal. Saudara, Tuhan mau undang Yesus masuk dalam hatimu. Tuhan, tinggallah bersama aku. Supaya di mana aku ada, engkau ada. Seperti Yohanes 14 yang menjanjikan. Supaya di mana aku ada, engkau ada. Ya, itulah yang namanya fellowship. Punya kedekatan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, dengan seperti ini, inilah yang dinamakan mempunyai pandangan yang dekat. Dia bisa mengerti, aku harus mencari ini. Aku harus mengundang dia. Aku harus membawa dia masuk ke rumahku. Itulah yang Tuhan mau. Punya pandangan, ketajaman di sekitar kita. Apa yang terjadi di sekitar kita, kita harus tahu mana yang harus kami pilih. Jangan sembarangan kita memilih, tapi memilih di dalam ketepatan. Saudara, ada seorang ibu yang sedang mengalami kesukaran secara ekonomi. Dia mulai berpikir apa yang harus dikerjakan dalam masa-masa sukar seperti sekarang ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah aku tidak memikirkan terlalu jauh lah Tuhan. Tapi mikirkan apa yang harus aku hari demi hari untuk anak-anakku. Suatu sore sekitar jam 7-an dia harus membeli roti untuk anak-anaknya. Dia pergilah ke toko roti. Di situ pada saat dia bilang, saya tak beli roti tawar saja. Nanti tinggal dikasih selai. Roti tawar ada roti yang termurah dibandingkan dengan yang lain dan bisa dimakan satu keluarga. Dia ngambil dengan bijaksana, dia membeli yang paling murah dan dia membeli selai yang bisa dimakan untuk satu keluarga. Tapi matanya terus melihat seperti mata Raja Wali. Tiba-tiba dia melihat ada satu kantong plastik yang isinya potongan-potongan roti tawar. Nah, roti tawar itu ada macam-macam, saudara. Ada roti tawar yang ada kulitnya, tapi ada roti tawar yang sudah dijual dengan kulit yang sudah tidak ada. Nah, kulit yang tidak ada itu kulit yang kulitnya yang pinggiran itu sudah dipotongin. Nah, kulit potongan itu ditaruh di satu plastik. Lalu dia lihat apa yang dilakukan oleh toko roti itu. Mau dibuang. Dibuanglah dia di tempat sampah. Lalu dia katakan kepada tukang roti itu, Bu, ini roti potongan dibuang. Iya, sudah enggak perlu. Boleh enggak saya minta? Oh silakan ambil aja. Dia ambil, saudara. Ya. Dia ambil, dia bawa pulang. Dia merasakan, biarlah setiap hari aku udah usah beli. Aku minta selalu sisa potongan itu. Dan anak-anaknya lebih senang dengan potongan itu. Sudah kepotong-potong kecil-kecil, tinggal dicolet sama jam atau sama coklat atau sama apa, sama mentega. Anak-anaknya senang tanpa bayar. Nah itu dilakukan setiap hari. Sampai lama-lama kan bosen itu setiap hari makan roti. Dia mulai bingung. Dibuang eman-eman ya. Lalu dia bilang, Tuhan berikan aku kepandaian. Lalu dijemur, saudara, akhirnya. Sisa roti yang dimakan anak-anaknya, dimakan dia, dimakan suaminya, dijemur. Nah, setelah dijemur, lalu ditumbuk sama dia. Jadi apa? Jadi tepung roti. Dia bilang, aduh tepung roti ya. Kantongin kecil-kecil, dibawalah ke pasar. Mau gak kamu beli ini?
ke toko-toko yang sederhana di pasar. Oh mau, ini sudah lama. Enggak, aku setiap hari bikin baru. Oh berarti ini rotinya roti baru ya? Iya. Roti sisa? Enggak, ini bukan roti sisa. Roti potongan, dia bilang. Akhirnya laku saudara. Laku. Sampai akhirnya dia mendapatkan penghasilan selama masa pandemi. Dia bisa menghidupi hanya karena menjual tepung roti sisa. Tanpa modal, tapi dia bisa hidup. Bahkan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini namanya punya ketajaman. Dalam keadaan situasi yang sekarang, kalau berdoa kepada Tuhan, ya, maka akan terjadi perkara yang ajaib. Wanita Sunem ini pun merasakan seperti itu. Sesudah dia merasakan bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu impartasi yang luar biasa. Apa yang terjadi? Seperti Elisa mengalami mujizat, dia mengalami mujizat. Dia mendapatkan seorang anak. Itu luar biasa. Karena apa? Karena mengundang Yesus masuk dalam hidupnya. Dan mengundang Elisa masuk dalam rumahnya. Mengajak makan. Terjadi perkara yang ajaib. Saudara, hal yang kedua. Sebelum itu kita melihat akan apa yang dialami oleh murid-murid yang juga kena katarak rohani. Kita baca di dalam Lukas 24 mulai dari ayat yang 29. Ini tentang dua murid yang sesudah Yesus bangkit. Dua murid ini berjalan ke Emmaus. Mereka berjalan lalu Tuhan Yesus sebelahnya. Cerita. Matanya tertutup karena apa? Karena masalah. Masalahnya heran, bingung, orang mati kok bisa bangkit. Antara percaya atau tidak percaya, itu katarak. Semua berita-berita yang membuat kita tidak beriman, itu katarak, saudara. Semua berita-berita yang membuat kita jatuh, itu katarak. Sehingga pandangan kita menjadi kabur. Kita baca dalam ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi awal pertama apa? Mengajak tinggal bersama-sama. Ajak Yesus. Datang kepada dokter di atas segala dokter. Ayat 30. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ayat 31, perhatikan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dan dari tengah-tengah mereka. Saudara, sekali lagi datanglah kepada Yesus, maka katarakmu dilepas dan dia bisa melihat mujizat Tuhan. Saat ini engkau sudah merasakan, kok aku ini sudah kabur. Ayo datang dan katakan, Tuhan, singkapkan mataku untuk melihat jauh ke depan apa yang kau rencanakan atas hidupku. Aku tidak mau seperti ini saja. Aku mau lari sampai mengerti apa yang menjadi rencanamu atas hidupku. Amin. Nah, sekarang yang kedua, mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Ini tetap tentang Elisa. Yaitu 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, yaitu tadi perempuan Sunem. Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di sana, di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Saudara, Elisa bisa melihat jauh. Pandangannya tajam.
Karena punya hubungan relationship dengan Tuhan yang sangat baik. Yang mengakibatkan apa yang maunya Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan itu dikasih tahu dulu sama Elisa. Luar biasa. Lalu Elisa memberitahukan kepada perempuan ini. Kenapa? Kenapa Elisa tidak memberitahukan kepada seluruh Yehuda dan seluruh Israel bahwa mau ada kelaparan 7 tahun. Kenapa cuma terhadap perempuan ini? Sekali lagi, karena ada relationship. Hubungan dekat itu akan mengakibatkan apa yang orang lain pengenin itu diberitahukan kepada kita. Apa yang Tuhan mau rencanakan atas dunia ini. Apa yang Tuhan rencanakan atas hidup saudara dan saya. Pasti diberitahukan. Untuk masa yang akan datang. Karena apa? Adanya relationship. Oleh karena itu, buat relationship bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan suatu pandangan yang jauh ke depan. Apa rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Nah, lalu dikatakan dia pergi selama 7 tahun. Diberkati Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Setelah 7 tahun, dia mau balik lagi. Kan Elisa ngomongnya 7 tahun. Udah lebih dari 7 tahun. Pasti Tuhan sudah memeliharakan bangsa kita. Dia balik. Ternyata semua barang-barangnya sudah hilang. Rumahnya hilang, sawahnya hilang, semuanya hilang. Jangan takut. Kalau Tuhan yang merencanakan dan Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti tanggung jawab. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 3 sampai 6. Dan setelah lewat 7 tahun pulanglah perempuan itu dari negeri Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara dengan Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa, menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang, mengadukan perihal tanah rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku, ini perempuan itu, inilah anak yang dihidupkan sama Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Saudara, kalau Tuhan suruh pergi, pergilah. Tuhan pasti menjamin. Wujud nyata, dia dijamin kok. Apa yang terjadi? Saudara melihat? Luar biasa. 7 tahun dia diberkati Tuhan. Semua hasil yang dia tidak pernah kerjakan selama 7 tahun dikembalikan. Rumah dikembalikan, ladang dikembalikan, hasil dikembalikan. Double porsi kan. Saudara, kalau engkau bisa melihat jarak jauh seperti mata Raja Wali. Hilangkan semua katarak rohanimu. Percayalah bahwa Tuhan akan menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Hamba menyerahkan akan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar setiap telinga yang mendengar pada hari ini tentang firman ini, hamba berdoa. Bicara Tuhan. Bicara Tuhan. Datang kepadamu. Membuat relationship bersama dengan Engkau. Mengundang Engkau makan. Dan memberikan tempat yang spesial dalam hati setiap kami.
Berikan hati kami untuk seutuhnya kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapak, meteraikan semua firman-Mu pada hari ini. Biar kami dapat mengerti, mempunyai ketajaman yang luar biasa untuk melihat jauh maupun melihat dekat. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya percaya malam hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. So tiba saatnya buat setiap kita mau memberikan yang terbaik malam hari ini. Mau bersyukur buat setiap kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima dan terus memberikan kekuatan buat setiap umat-Mu. Hari ini kami kembali mau mengucapkan syukur Tuhan melalui persembahan kasih kami. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami, supaya kami memberi di dalam ketepatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat kesehatan, ekonomi, keluarga, semua terjadi berlipat kali ganda buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita tutup kebaktian malam hari ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima semua berkat Tuhan dengan utuh malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Saudara, sebentar kita akan melihat pengumuman untuk jadwal kebaktian dan seluruh kegiatan di Ark of Christ Battle. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar Anda? Saya berharap semuanya baik-baik saja dan tetap diberkati Tuhan untuk Anda sekalian dan keluarga. Hari ini saya akan membacakan pengumuman. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan, bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. I've lived stories that have proved your faithfulness. And I've seen miracles my mind can't comprehend. And there is beauty in what I can understand. Untuk ibadah Ark of Christ Battle selanjutnya akan diadakan pada tanggal 22 dan 29 Oktober 2021 pukul 18.00 bertempat di Raya Margorejo Indah nomor 21 Blok A209 Surabaya. Untuk Anda sekalian yang ingin mengikuti ibadah secara online, bisa mengikuti melalui YouTube channel kami di Ark of Christ Battle. Hai teman-teman Arise, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menyampaikan jadwal-jadwal Arise ke depannya. Ibadah Arise Generation selanjutnya akan diadakan pada tanggal 13 November 2021 jam 5 sore di Jalan Raya Margorejo Indah 21 A209. Bagi teman-teman yang masih belum bisa menghadiri secara offline, tenang saja, sebab ibadah Arise juga akan diadakan secara online via YouTube channel Arise Generation Surabaya. Jangan lupa guys, Arise Generation juga mengadakan komsel setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat yang sama, yaitu Jalan Raya Margorejo Indah 21 A209. Komsel juga akan diadakan secara online via Google Meet. Bagi teman-teman yang penasaran dan ingin mengetahui apa itu Arise Generation, kalian bisa DM Instagram Arise, yaitu @AriseSYB. Jangan lupa di follow ya guys. That's all buat pengumuman hari ini. Keep on fire and God bless you. Untuk ibadah Elder selanjutnya akan diadakan pada tanggal 19 Oktober 2021 hari Selasa pukul 10 pagi bertempat di Raya Margorejo Indah nomor 21 Blok A209 Surabaya. Bagi Anda sekalian yang ingin mengikuti ibadah secara online, bisa mengikuti melalui YouTube channel kami di Ark of Christ Battle. Kami juga menghimbau untuk saudara dan saudari sekalian untuk mengikuti doa bagi bangsa setiap hari jam 5 pagi di YouTube AOC Media.
Bagi saudara-saudari sekalian yang ingin membeli perjamuan kudus, roti roh kudus, peralatan keimaman, buku-buku rohani maupun rekaman khotbah, bisa menghubungi saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman hari ini. Tetap berapi-api dan terus berjalan seirama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.